Definisi dari peta itu mengenai dari International Cartographic Association gitu, perkumpulan para pemeta secara internasional. Kita akan berbicara mengenai definisi-definisi dari peta. Nah, menurut ICA itu adalah peta didefinisikan sebagai representasi, kemudian secara normal dia akan memiliki skala, jadi merupakan sebuah bentuk reduksi gitu ya, pengecilan dari real world kita. Kemudian peta itu berada pada media flat atau media datar, bidang datar. Kemudian di sana itu adalah pemilihan dari material gitu ya, atau abstraksi dari features, fenomena, objek gitu ya. Kemudian di atas atau yang berkaitan dengan permukaan bumi gitu. Jadi maksud dari ICA ini, peta itu adalah sebuah representasi gitu. Dan dia pasti merupakan bentuk dari pengecilan gitu ya. Jadi merupakan sebuah seleksi material-material gitu atau fitur-fitur yang berkaitan dengan permukaan bumi, dan dia ditampilkan, disajikan dalam bentuk sebuah bidang datar gitu. Kemudian definisi yang lain itu dari Campbell and Shin. Sebenarnya banyak definisi tentang peta itu apa ya, dan kita juga sering ulang-ulang, peta itu adalah representasi dari real world kita gitu. Jadi representasi grafis gitu ya, dua dimensi dari objek di bumi kita yang 3D gitu ya, yang real world gitu. Jadi kita pindahkan, convert ke dalam sebuah objek dari dua dimensi. Kemudian peta gitu ya, akhirnya adalah sebuah tools gitu, sebuah alat untuk melakukan visualisasi gitu dari proses implementasi dan proses monitoring gitu. Jadi peta sekali lagi itu adalah representasi dari dunia nyata kita gitu ya, real world kita. Jadi dia adalah representasi secara dua dimensi dari objek nyata kita yang tiga dimensi. Kemudian apa karakteristik-karakteristik dari peta itu sendiri? Nah, tentu seorang pembuat peta gitu ya, ketika membuat peta akan menyampaikan informasi kepada para pengguna peta, dan informasi tersebut harus efektif, harus jelas, dan mudah dipahami oleh para pembaca. Seperti saat kita berkomunikasi kepada lawan pembicara, tentu ketika kita berbicara dengan clear, dengan jelas gitu, itu akan bermanfaat dan akan mudah dipahami oleh lawan bicara kita, termasuk dalam bentuk peta. Jadi peta harus mengkomunikasikan informasi dari pembuat kepada para pengguna peta. Ini adalah beberapa karakteristik dari peta kita, yaitu pertama mengenai purpose atau tujuan. Jadi tujuan dari peta itu sangat penting. Peta yang ditampilkan gitu, yang diperoleh itu bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk menginformasikan polusi cahaya yang ada di permukaan bumi di lokasi mana-mana saja gitu ya. Petanya menginformasikan mengenai jumlah terpapar COVID yang ada di Indonesia gitu. Kita akan mendapatkan gambaran wilayah-wilayah mana saja, kemudian dengan kasus-kasus dari terpapar COVID itu seberapa banyak gitu. Jadi sebagian banyak kasus gitu ya, tujuan itu adalah untuk mengubah gitu data menjadi sebuah informasi gitu. Jadi akan dikomunikasikan informasi tersebut kepada pihak user gitu ya, pengguna dari peta tersebut gitu. Kemudian di dalam peta itu ada yang namanya scale. Nah, scale ini, skala itu memberikan indikasi seberapa banyak gitu ya, lebih kecil realita dari peta kita gitu. How much smaller than reality. Jadi scale ini gitu ya, itu adalah
order gitu atau besaran dari generalisasi fenomena yang ada gitu ya, kemudian kita tampilkan di dalam sebuah peta. Jadi objek di bumi kita itu adalah objek yang besar, large gitu. Nah, bagaimana kita menampilkan objek yang besar tersebut ke dalam sebuah peta gitu. Tentu gitu ya, objek yang kita lihat di peta itu gitu ya, panjangnya gitu ya, lebarnya gitu. Itu tidak akan sama dengan dimensi real world-nya gitu. Katakanlah gitu ya, kita tidak mungkin menempatkan sebuah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di dalam sebuah peta ukuran A4, tidak mungkin. Dimensinya ratusan kilo, kita tempatkan dalam kertas ratusan kilo, tidak mungkin. Gitu. Kita harus mengecilkan fenomena geografis kita gitu. Jadi realitanya sangat besar, large size-nya gitu. Kemudian peta kita itu kecil. Makanya di sini how much smaller gitu. Seberapa banyak lebih kecilnya gitu ya realita daripada realita gitu. Sebuah peta kita gitu. Realita large size gitu ya, ukuran besar gitu, sedangkan peta kita ukuran small gitu. Nah, makanya diberikan sebuah scale atau skala gitu. Di sana skala itu akan menentukan level dari generalisasi. Nah, generalisasi dari fenomena kita. Anggaplah gitu ya, negara Indonesia gitu, kita tahu real world-nya, realitinya gitu ya, masing-masing dari pulau itu memiliki batas-batas dari jalan kecamatan, jalan kabupaten gitu ya, jalan kampung, kemudian di sana juga ada taman-taman wisata, jadi detail sekali gitu, lengkap sekali. Nah, tetapi ketika kita berbicara dengan peta, tampilkan sebuah peta Indonesia, tidak mungkin gitu objek-objek yang detail tersebut kita tampilkan seluruhnya gitu. Kalau kita tampilkan seluruhnya dalam sebuah peta gitu dengan ukuran yang terbatas, tentu akan too much information, saling tumpang tindih dan menjadi tidak informatif kepada para pengguna peta. Makanya kita menggunakan namanya generalisasi gitu ya. Anggaplah jalan kampung gitu yang sejajar dengan jalan kabupaten, jalan kecamatan misalnya dijadikan satu garis gitu. Atau ada sungai, anak-anak sungai yang kecil-kecil tidak kelihatan kalau dalam peta dijadikan sama dengan satu garis sungai induknya gitu. Itu bisa juga gitu. Atau misal batas-batas dari lahan gitu dijadikan satu area tertentu coupling yang lebih luas gitu. Jadi dilakukan generalisasi. Kemudian karakter peta yang lain itu adalah spatial entities atau entitas dari spasial. Jadi abstraksi objek fenomena geografisnya itu di dalam bentuk garis, bentuk titik, atau bentuk area. Sudah kita singgung di awal kalau misal kotak pos, dia berbentuk sebuah titik gitu, sebuah sungai berbentuk garis, kemudian sebuah bangunan, building dia dalam bentuk poligon atau area gitu. Nah, jadi kita harus menentukan gitu entitas dari spasial real world kita, reality kita ke dalam sebuah peta gitu. Apakah objek fenomena geografis kita akan ditampilkan sebagai titik, garis, atau area, dan itu harus konsisten gitu ya. Nah, tentunya nanti ketika kita menentukan sebuah kotak pos gitu ya, sebagai titik, sungai sebagai garis, building sebagai area, itu akan tergantung terhadap skala yang digunakan. Anggaplah kita akan membuat sebuah peta negara Indonesia. Tentu kalau ada bangunan Universitas Pertamina gitu ya, bangunan Universitas Pertamina kita tampilkan dalam satu peta gitu Indonesia, tentu tidak berbentuk sebuah area, tetapi akan tergantung dari skala yang digunakan. Ini adalah sebuah skala kecil gitu. Jadi large area,
kemudian detailnya kurang, less detail gitu. Nah, bangunan Universitas Pertamina, buildingnya kita gambarkan sebagai sebuah titik gitu. Karena kita berbicara area yang sangat luas satu Indonesia gitu dalam peta. Tetapi bagaimana kalau misal kita gambarkan dalam bentuk sebuah peta denah gitu ya. Nah, tentu bangunan dari Gria Legita, gedung rektorat gitu ya, kemudian LST, GOR gitu, atau ada bangunan-bangunan apa namanya sekitarnya gitu ya. Gitu. Itu tentu kita gambarkan sebagai sebuah poligon, sebuah area. Jadi akan tergantung dari scale yang kita gunakan gitu ya, spatial entities-nya. Bisa jadi geographic features-nya berbentuk sebuah area ketika kita menggunakan skala yang besar atau small area gitu, tapi memiliki detail yang besar, detail yang banyak gitu. Dan bisa jadi fenomena geografis kita ditampilkan sebagai sebuah titik ketika kita berbicara skala yang kecil atau large area, kemudian detailnya kurang gitu. Nah, tadi sudah disinggung mengenai generalisasi gitu ya. Jadi data-data spasial kita itu sebenarnya adalah merupakan sebuah simplifikasi dari fitur real world kita. Jadi penyederhanaan. Kalau kita punya objek yang detail gitu ya, jalan-jalan kampung gitu, jalan-jalan desa, jalan-jalan kecamatan, itu bisa kita simplifikasi jadi satu jalan tertentu gitu ya, ketika kita menggunakan scale yang kecil gitu, large area gitu ya. Nah, generalisasi ini menjadi penting di dalam peta gitu. Jadi dia dibutuhkan karena data kita persyaratkan dalam bentuk skala tertentu gitu, partikular. Nah, kemudian contoh lain dari skala peta itu adalah proyeksi. Proyeksi peta itu mentransfer fenomena geografis kita di bumi menjadi sebuah permukaan dari dua dimensi gitu. Sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Jadi peta kita itu merupakan sebuah transverse gitu ya, proyeksi dari fenomena geografis di bumi menjadi sebuah permukaan dari dua dimensi gitu. Nah, jadi proyeksi ini adalah sebuah bentuk dari pendekatan dari bumi kita. Kemudian peta sendiri itu memiliki spatial referencing atau sistem dari koordinatnya gitu. Kemarin kita memiliki sistem koordinat geografis. Kemudian kita punya sistem koordinat Universal Transverse Mercator atau UTM. Nah, sistem referensi ini digunakan untuk menempatkan feature kita di permukaan bumi gitu ya, atau sebuah representasi dua dimensi dari permukaan ini gitu ya. Jadi kita punya bagaimana lokasi dari objek kita gitu ya, itu berada pada koordinat berapa, pada sistem referensi yang seperti apa. Kemudian karakteristik peta yang lain itu adalah adanya annotation. Gitu. Jadi peta kita itu dilengkapi dengan label-label, itu judul, gitu. Kemudian ada juga legenda gitu ya, atau ada teks-teks keterangan gitu, ada annotate gitu. Jadi ada note gitu, ada catatan-catatannya gitu, annotation gitu, ada teks-teksnya.